Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca surah Asy-Syura ayat pertama dan ayat kedua. Pada ayat pertama dan kedua ini kita perhatikan terdapat huruf-huruf potong yang biasa disebut juga dengan huruf muqatta'ah. Huruf-huruf potong pada ayat pertama ada 2 huruf, 1, 2. Pada ayat kedua ada 3 huruf, 1, 2, 3. Nah, huruf-huruf potong ini atau huruf muqatta'ah ini hanya terdapat pada awal-awal surah. Jadi tidak ada huruf muqatta'ah di tengah-tengah surah. Nah, lalu bagaimana cara membacanya? Nah, maka akan kita jelaskan pada video kali ini. Namun sebelumnya kita ketahui dahulu, jika huruf potongnya itu di atasnya ada patah berdiri, ya, maka dia diberi panjang 2 harkat. Kalau misalkan huruf potongnya itu di atasnya ada alis seperti ini di atas mim, maka dia dipanjangkan 6 harkat atau 6 ketukan. Ya, jadi kalau di atasnya patah berdiri, maka dipanjangkan 2 harkat. Kalau di atasnya itu seperti alis seperti ini, maka dipanjangkan 6 harkat. Baik, jelas ya? Lalu kita praktekkan dahulu cara membaca huruf-huruf potong ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Nah, huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat dalam ayat pertama dan ayat kedua ini, kalau dalam ilmu tajwid dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi atau mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau kita uraikan satu-satu dari huruf ini, nah, pertama ada huruf H. Huruf H itu terdiri dari H dan alif, maka dia diberi panjang 2 harakat. H. Nah, kalau huruf kedua, huruf potong yang kedua ini adalah huruf mim. Huruf mim kalau kita uraikan maka terdiri dari huruf mim, ya, dan mim. Nah, maka dibacanya panjang 6 harkat. Kenapa? Karena di situ ada sukun asal, sukun yang asli yang didahului oleh huruf mad. Huruf mad di situ adalah iya yang sukun yang sebelumnya harkat kasrah. Mim. Maka mim ini dibaca 6 harkat atau dipanjangkan 6 harkat. Ini 2 harkat, ini 6 harkat. Hamim. Begitu pula pada ayat kedua. Nah, ada huruf ain. Huruf ain ini terdiri dari, kalau kita uraikan, ada ain, iya, dan nun. Ain dalam ilmu tajwid itu disebut madlin karena ada iya yang sukun yang sebelumnya harkat fathah. Ain. Ain juga sama dipanjangkan 6 harkat ya. Kenapa dipanjangkan 6 harkat? Karena kalau kita uraikan huruf tengahnya itu adalah huruf iya yang sebelumnya harkat fathah madlin, maka harus dipanjangkan. Ain. Nah, ada sukun asal nun
nun yang disukunkan ain. Sebelumnya ada madlin atau haraf lin ain. Karena kalau kita lihat pada pengertian dari mad lazim harfi itu adalah jika ada sukun asal yang didahului oleh huruf mad, maka itu dinamakan mad lazim. Syarat mad lazim harfi itu huruf tengahnya itu harus huruf mad ataupun huruf lin. Nah, ini ain tengah-tengahnya itu huruf lin karena ia sukun, sebelumnya harkat fathah. Maka ia dipanjangkan sama 6 harkat sama karena lalu selanjutnya huruf potong yang selanjutnya yaitu sin. Nah, sin jika kita uraikan adalah huruf terdiri dari 3 huruf, sin, ya, dan nun. Sin. Nah, di situ ada sukun yang asal dari huruf nun itu, yang sebelumnya itu adalah huruf mad yaitu huruf madnya iya. Sin, maka ini dinamakan mad lazim harfi yang harus diberi panjang 6 harkat. Lalu yang terakhir ada huruf qaf. Huruf potong yang terakhir itu huruf qaf. Huruf qaf kita diasalkan atau diuraikan itu adalah huruf qaf yang diberi harkat fathah, lalu alif yang disukunkan, lalu fa yang sukun. Qaf. Di situ juga ada sukun asal dari huruf fa yang didahului oleh huruf mad. Huruf madnya yaitu alif yang sukun yang sebelumnya huruf fathah. Jadi intinya pada ayat pertama dan ayat kedua ini dalam ilmu tajwid dihukumi dengan mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, mari kita praktekkan kembali cara membaca huruf muqatta'ah ini yang kalau dalam ilmu tajwid disebut mad lazim mukhaffaf harfi atau mad lazim harfi mukhaffaf. Sekali lagi, kalau di atasnya hanya patah berdiri saja maka dipanjangkan 2 harkat, sedangkan kalau di atasnya itu ada bendera ataupun seperti alis maka dipanjangkan 6 harkat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Sebelum kita sudahi video kali ini, ada satu catatan pada ayat kedua, yaitu harus ada dengung sebelum sin dan harus ada dengung sebelum huruf qaf. Jadi dari ain masuk ke sin itu harus ada dengung, karena kalau kita uraikan dari ain itu ada nun sukun lalu bertemu dengan sin. Dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa ausat. Nah, di sana harus ada dengung 2 harkat. Begitu pula setelah sin harus ada dengung 2 harkat karena kalau kita uraikan dari huruf sin itu ada nun sukun lalu setelah itu bertemu dengan huruf qaf. Nah, di sini dihukumi ikhfa ab'ad. Di sini dihukumi ikhfa ab'ad, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf qaf, maka sama harus diberi dengung 2 harkat. Jadi kita ulangi ayat kedua. Setelah ain 6 harkat ada dengung 2 harkat, lalu sin 6 harkat ada dengung lagi 2 harkat, setelah itu qaf. Nah, 6 harkat, tidak ada lagi dengung setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ain sin qaf. Begitulah kira-kira cara membaca surah Asy-Syura ayat pertama dan ayat kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.